Pedangdut ternama Lesti Kejora kini tengah menghadapi gugatan hukum setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pencipta lagu Yoni Dores atas dugaan pelanggaran hak cipta pada tanggal 18 Mei lalu. Raffi Ahmad juga akan segera hadir untuk meramaikan festival budaya terbesar yang akan digelar oleh sahabatnya Ajik Krishna. Tak hanya siap tampil di Bali, Raffi Ahmad juga menerima kunjungan spesial dari Ajik di kediamannya di Andara. Izin Bapak, izin maaf lahir batin. Papanya mana? Masih di restoran yang lain. Coba sampai ini. Kokuma, Dek. Yang itu dong, yang kokuma. Apa itu? Kokuma, coach, tiang bendera. Terlalu saya minta maaf. Nggak apa-apa, Pi. Minta izin, Bapak izin. Tadi Maaf lahir batin. Maaf lahir batin ya. Tadi saya bilang sama si Mupli, mundurin dikit katanya. Nggak apa-apa. Jadi panggil dadakan, Ji. Berdua begini. Bulan Juni buat festival seni budaya. Posisinya dia sekarang membantu presiden, rasanya pasti waktunya agak terbatas. Berbanding terbalik dengan Bunga Citra Lestari, pedangdut ternama Lesti Kejora kini tengah menghadapi gugatan hukum setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pencipta lagu Yoni Dores atas dugaan pelanggaran hak cipta pada tanggal 18 Mei lalu. Laporan ini berkaitan dengan lagu yang diduga telah dibawakan oleh Lesti tanpa izin sejak tahun 2017. Yoni yang dikenal sebagai komposer dan adik dari mendiang Dedi Dores mengklaim bahwa ia telah melayangkan somasi kepada Lesti sebanyak 2 kali, namun tidak mendapatkan tanggapan. Merasa haknya sebagai pencipta lagu tidak dihormati, Yoni akhirnya mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Kami membenarkan bahwa tanggal 18 Mei kami menerima laporan tindak pidana terkait kekayaan intelektual. Pelapornya adalah saudara IS, kemudian terlapornya adalah saudari LK. Dari publisher sendiri tidak pernah memberikan atau mengeluarkan izin untuk siapapun untuk lagu dari Pak Yoni. Tentunya saya nggak ada kepikiran untuk sampai ke Polda ya. Pengennya ya pengertian lah dari itu. Soan kayak berkenalan sama saya penyanyinya kan, bawain lagu saya kemana-mana, tapi sama penciptanya kenal. Nah, saya tunggu tuh setahun 2 tahun kok masih anteng-anteng terus, tapi terus bawain lagu saya kan, nyanyi di mana, udah disomasi aja nggak ada respon. Oh berarti ini karena nggak tahu adab nih ya. Yoni Dores mengungkapkan kesulitan dalam berkomunikasi langsung dengan Lesti. Mereka mengklaim bahwa upaya untuk menemui Lesti langsung sebanyak 3 kali, namun tidak membuahkan hasil. Lantas, apa langkah hukum Lesti menyikapi laporan Yoni Dores dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 4 miliar itu? Jawabannya itu, kenapa sih nggak dihargain seorang pencipta lagu? Kami ngirim somasi, kami sengaja itu sebenarnya pengen menghubungin, mau, cuma menghubungin kemana? Iya. Kan nggak kenal, nggak pernah komunikasi sama sekali. Kan kita kesana juga dicuekin. Kalau Justru kita yang udah ngasih somasi, otomatis di situ ada legalitas kita, ada nomor handphone kita, ada alamat kantor kita. Dia yang seharusnya menghubungi karena dia yang mengetahui alamat kita, nama kita gitu loh. Layar kaca RCTI kembali dihiasi serial televisi terbaru bertajuk Tebaran Hati, produksi MNC Pictures. Tayang perdana pada tanggal 18 Mei 2025, serial televisi unggulan yang dibintangi Adriani Salsabila sebagai Ariana Prawira, Omar Daniel sebagai Kaisar Putragani,
Oka Antara sebagai Pradito Karna, dan sederet bintang papan atas lainnya, tayang setiap hari pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Tebaran Hati berkisah tentang Ariana, reporter ternama anak angkat keluarga Arman Prawira yang harus mengorbankan segalanya demi menjaga nama baik keluarga. Ya, Ariana diminta keluarga untuk mengakui anak yang dilahirkan Ladia Prawira yang diperankan oleh Baby Hatami, adik angkatnya yang hamil di luar nikah. Hal ini ternyata menghancurkan karir Ariana dan membatalkan pernikahannya dengan Kaisar, pacarnya yang berasal dari keluarga kaya. Dan inilah serangkaian adegan menguras emosi yang mewarnai serial terbaru RCTI, Tebaran Hati. Toh sekarang kan semua orang taunya kamu yang hamil. Bukanlah dia kan? Rekan-rekan wartawan semuanya, kalian jadi saksi. Hari ini saya mengumumkan pertunangan Ariana Prawira dan Kay batal. Di sini karakter aku di Tebaran Hati berperan sebagai Dito. Dito itu seseorang yang backgroundnya seorang perantau. Dia disekolahkan sampai sekolah yang tinggi banget sama Pak Arman. Pak Arman itu bapaknya Ariana. Capek sih. Banyak banget masalah hidupnya, kayak semuanya ditumpahkan ke Ariana ya. Gitu, dan ngebaca skenario makin kesini juga makin capek gitu. Jadi makin banyak nangis. Kira-kira penonton tuh maunya nangis mulu apa? Enggak mau. Cuma namanya sinetron ya, pasti di awal-awal kita akan menangis darah dulu sampai menemukan titik di mana dia bisa bangkit. Memerankan diri sebagai Pradito Karna, orang kepercayaan keluarga Arman Prawira yang diminta untuk menikahi Ariana, seperti biasa Oka Antara selalu tampil dengan looks yang berkelas. Kepada tim silat, Oka pun memperlihatkan outfit harian yang dikenakannya sebagai Dito. Iya, ini Dito banget. Iya, jadi Dito itu selalu kemejaannya itu yang semi rapi. Terus celananya ini matching sama suitnya dia, jadi navy blue dark. Terus ini kalau sepatu sih sepatu saya pribadi. Sementara itu, menandai penayangan perdana serial televisi garapan sutradara Dodi Janas dan Amin Ishak itu, di lokasi syuting Tebaran Hati sempat digelar syukuran yang ditandai pemotongan tumpeng. Dan inilah keseruan acara syukuran tersebut. Harapannya pastinya pengennya tayangan ini tuh bisa memberikan inspirasi buat orang lain, berimbas positif juga, terus bisa memerankan tokoh dan membawakan karakter Kaisar tuh dengan sebaik mungkin. Semuanya jangan lupa saksikan Tebaran Hati setiap hari jam 19.15 di RCTI. Heboh dijodoh-jodohkan dengan Baim Wong, Kimberly Ryder akui sudah dekat dengan Kenzo dan Keanu, hingga eksklusif tim silet mengikuti kegiatan Kimberly di Medan. Dari serangkaian adegan menguras emosi yang mewarnai serial terbaru RCTI, Tebaran Hati, dunia hiburan tanah air kembali dihebohkan dengan sosok Baim Wong yang pasca menduda tiba-tiba saja dijodoh-jodohkan oleh netizen dengan Kimberly Ryder yang sudah lebih dulu berstatus janda dan sempat kerja bareng dengan ayah dari Keanu dan Kenzo Wong tersebut. Dan entah kebetulan atau tidak, Kimberly sendiri tidak menampik jika dia memang dekat dengan kedua jagoan cilik Baim Wong itu, bahkan kerap melakukan playdate. Benarkah menjadi pertanda sosok Kimberly siap menjadi ibu baru buat Keanu dan Kenzo? Akhirnya ketemu sama Kenzo dan Keanu yang emang selalu nempel kan ya sama Kak Baim. Jadi temenan juga sama aku gitu. Suka diteleponin sama anak ya, bukan bapaknya, anaknya.
anaknya. Jadi Kenzo-nya mbaknya kan suka kadang-kadang nge-WhatsApp, ini Kenzo-nya mau nelpon gitu. Ya udah nggak apa-apa ya udah, hai apa kabar, terus ya ngobrol aja, lucu aja gitu. Udah main bareng mereka, cuman kedepannya pengen main bareng lagi anak-anak. Pernah juga sih datang ke kantornya Kak Baim, anak-anak kan main bareng aja, ya enjoy aja. Nggak ditanggepin sih. apa komenan yang bisa aku omongin? Ya udah. Terlepas dari perjodohannya dengan Baim Wong, di sisi lain menjadi single mom membuat Kimberly harus terus bekerja keras demi kedua buah hatinya. Seperti akhir pekan kemarin, Kim bahkan harus terbang ke Medan, Sumatera Utara untuk bekerja sambil refreshing tanpa ditemani kedua buah hatinya. Setibanya di Medan, lapar yang mendera membuat janda cantik kelahiran 6 Agustus tahun 1993 ini langsung menuju tempat makan dan memesan berbagai menu khas Medan, mulai dari nasi lemak, lontong Medan, soto, dan sederet menu lainnya. Setelah makan, Kimberly melanjutkan aktivitasnya dengan melakukan perawatan dengan alat baru, mesin, ulterapi, dan Oligio, yang kabarnya tanpa menimbulkan rasa sakit. Dan inilah liputan eksklusif Silet menemani Kimberly Rider beraktivitas di kota Medan. Hai semuanya, aku baru aja nyampe di Kuala Namu International Airport di Medan. Hari ini ada acara di sini. Pokoknya acara apa ikutin aja, hari ini kita ngapain aja di Medan. Oke, di sini kita udah ada nasi uduk atau di sini namanya nasi lemak ya. Udah kayak di Malaysia aja ya. Ada soto ayam, ada lontong, ada kelapa di sini. Kita masih nungguin apa lagi ya? Ada ayam sama ikannya juga. Jadi Kimberly hari ini akan melakukan treatment non-invasif, yaitu tanpa suntikan, tanpa sayatan, bisa mengencangkan wajah dan membuat kita tuh awet muda. Pas lagi treatment itu anget aja sih rasanya, nggak ada sakit sama sekali, terus cepet banget. Menjelang pulang ke Jakarta, Kimberly tidak lupa untuk membeli oleh-oleh untuk kedua buah hatinya, Raiden dan Aisyah, serta sang ibunda. Namun sebelum itu Kimberly sempat video call anak-anaknya untuk mengetahui kue-kue apa saja yang mereka mau. Hai, lagi mau pulang ya? Oke, aku udah beli oleh-oleh nih buat orang-orang di rumah, buat anak-anak juga. Ini ada Bika Ambon, semoga mereka pada suka. Ini juga titipan mamaku ya. Saksikan terus Silet di RCTI.